Oke, nampaknya sudah bergabung untuk live antara ngobrol bareng kali ini. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas, sahabat antara. Selamat bergabung, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nabila Karisti, pewarta antara dari Jakarta. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng, antara ngobrol bareng kali ini kita akan segera terhubung sesaat lagi dengan Kepala Biro Antara di Malaysia. Dan kita akan mengetahui banyak mengenai banjir yang terjadi di Malaysia yang memang belakangan atau sejak Jumat pekan lalu sudah terjadi banjir, dan wabah tersebut tentunya musibah tersebut, banjir bandang tersebut kita katakan ini telah banyak menelan korban. Seperti nanti kita akan ngobrol banyak dengan Kepala Biro Antara di Malaysia tersebut, namun dikabarkan puluhan ribu warga Malaysia di sana sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan kita akan segera terhubung ya dengan Kepala Biro Antara di Malaysia. Ada Bapak Agus Setiawan di sini. Apakah Bapak Agus sudah bergabung? Baik, nanti sambil kita bincang-bincang, boleh sahabat antara yang ingin mengajukan pertanyaan, yang penasaran dengan kondisi yang terjadi di Malaysia seputar musibah banjir bandang yang terjadi pada pekan lalu, kami silahkan boleh langsung saja klik di kolom chatnya. Dan kita saat lagi masih akan menunggu ya untuk Bapak Agus Setiawan, Kepala Biro Antara di Malaysia yang akan segera bergabung. Oke, saya akan coba sebentar. Pak Agus sudah bergabung kah? Oke, jadi nanti kita akan bincang-bincang ya, antara ngobrol bareng kali ini kita akan bincang-bincang seputar banjir yang terjadi di Malaysia, yang memang banjirnya ini terjadi sejak pekan lalu, artinya sejak Jumat kemarin, dan memang banjirnya tersebut terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Tapi nanti lebih detailnya lagi kita akan segera berbincang ya dengan Bapak Agus Setiawan, Kepala Biro di sana. Karena juga memang di sini ya sahabat antara, kita ketahui kalau Indonesia juga ternyata memang turut kena musibah banjir di sana. Nah, ini Pak Agus Setiawan sudah bergabung. Halo, selamat sore waktu Indonesia Barat, Pak Agus. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Nabila. Gimana? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya Pak di sana Pak? Alhamdulillah, kalau apartemen yang saya tempati tinggal terkendala air yang masih mati sama lift yang belum berfungsi secara normal karena basement yang menjadi power supply untuk menghidupkan listrik dan air masih terendam oleh air akibat hujan deras yang mulai Sabtu kemarin, Mbak. Jadi ini selama 5 tahun saya nempati di sini baru kejadian pertama kali ini basementnya terendam oleh air, karena memang apartemen yang kami tempati ini bersebelahan dengan namanya Sungai Gombak. Jadi yang kemarin sempat meluber itu namanya Sungai Gombak itu. Itu Mbak Nabila. Oke, untuk stok persediaan makan misalnya keperluan Bapak selama di apartemen ini sendiri gimana Pak? Iya, alhamdulillah kami ada stok mie instan ya. Juga ada air mineral. Jadi sementara hari ini tadi mulai pagi sampai siang ini saya masih mengkonsumsi mie instan dan ada roti. Cuman kalau memang mau mencari makan nasi ya harus ada effort sedikit untuk turun tangga ke bawah itu. Jadi kasihan teman-teman kami yang ada di lantai sampai
Kebetulan kondo kami sampai 35 lantai ya. Bisa dibayangin kalau di atas ada anak-anak, Iya, betul. ada ibu-ibu yang apa harus turun tangga sementara lift tidak berfungsi, alangkah susahnya begitu ya. Jadi ini untuk air mau diprioritaskan sementara untuk yang ini, yang tingkat atas. Sementara yang tingkat bawah masih belum mengalir sambil menunggu perbaikan oleh TNB atau di tempat kita namanya PLN seperti itu. Itu Oke, Mbak baik. Nabila. Oke, baik. Pak, tapi kalau untuk update kondisi terkini, ini apakah sekarang curah hujannya masih terus berlangsung untuk hujannya atau mungkin memang sudah berhenti atau bahkan Bapak juga sempat menginformasikan kalau ternyata sudah surut ya Pak. Itu gimana Pak? Boleh Iya, digambar ya? iya. Alhamdulillah terpantau untuk curah hujan sepertinya sudah berhenti. Jadi bisa kami ceritakan begini, mulai Sabtu kemarin itu hujan relatif deras, itu terdampak banjir di wilayah yang namanya Lembah Klang. Lembah Klang itu ada di negara bagian Selangor, ada di Kuala Lumpur, saya ada di Kuala Lumpur, yang biasa dinamakan wilayah persekutuan ya, bahkan sampai ke Cyberjaya kemarin dampaknya. Kebetulan hari Sabtu kemarin, saya itu perjalanan untuk liputan Bot Karam itu ya, Mbak Nabila ngikuti ya. Jadi ada Bot Karam itu yang menenggelamkan tenaga kerja ilegal yang mencoba menyeberangi Malaysia secara tidak resmi, yang hingga saat ini ada 16 orang yang belum diketemukan. Kemudian yang selamat itu 14, ya, yang selamat 14, satu itu meninggal. Itu Mbak Nabila. Jadi kemarin saya liputan itu terus bergerak ke KL. Dalam perjalanan kami sudah memantau saya pantau di sosial media di wilayah ini, wilayah Lembah Klang ini yang mulai parah. Sementara tempat perjalanan kami dari Johor Bahru ke KL kemarin lewat jalan tol, kebetulan saya naik bis itu masih aman. Begitu, Mbak. Oke. Tapi untuk sekarang kondisi atau mungkin infrastruktur dan juga fasilitas publik lainnya yang terdampak ini gambarannya seperti apa nih Pak Agus? Iya, jadi kalau boleh saya uraikan yang terdampak oleh banjir ini ada fasilitas publik, ada sekolahan, ada juga seperti pasar, mal begitu. Jadi sekarang ini yang masih parah itu adalah di negeri Selangor. Di negeri Selangor ini masih banjirnya masih meluap begitu ya untuk genangan iya, airnya. kalau hujannya sudah berhenti, tapi imbasnya genangan air ini masih lumayan banyak, dan walaupun pemerintah setempat dan relawan sudah mencoba mengevakuasi warga yang terdampak ya, ini masih ada saja beberapa warga yang belum sempat terangkut. Jadi kalau boleh saya sampaikan berdasarkan perkembangan terkini hari ini dari laporan dari Menteri Besar Selangor yang saya pantau hari ini itu sudah ada pengungsi 32.044. Sementara 32.044 pengungsi yang ditampung di istilahnya pusat penampungan sementara itu ada 162 tempat penampungan sementara yang disiapkan oleh pemerintah setempat. Sementara kemarin itu masih 14.716. Dan dari Selangor saja atau dari beberapa wilayah bagian dari negara Malaysia, Pak? Sekitar. Jadi 14.716 pengungsi ini dari negara bagian Selangor saja. Atau kalau di tempat kita provinsi ya Mbak ya. Ini ada dari 9 daerah. Jadi yang terbanyak itu dari daerah Klang ya. Makanya kemarin ada istilah Lembah Klang itu salah satunya mengambil dari tempat ini. Ini kemarin 10.216, hari ini tercatat 18.858. Sementara daerah lainnya adalah daerah Petaling, Kuala Langat, Kuala Selangor, dan Hulu Langat. Dan untuk hari ini,
daerah yang masih parah dan butuh pertolongan itu ada namanya kawasan Taman Sri Muda, itu di Section 33 atau semacam kawasan begitu ya. Karena di Selangor, di Shah Alam tepatnya, itu dibagi section-section istilahnya, blok-blok begitu ya. Section 1 sampai beberapa section. Ini yang di Section 33 ini ada bukan beberapa ya, satu sampai dua orang kalau tidak salah, ada yang sampai meninggal begitu. Sementara untuk WNI itu juga sudah menyampaikan laporan untuk permohonan bantuan ke KBRI Kuala Lumpur. Pada hari ini tercatat ada 1.609 orang yang sudah mengajukan permohonan bantuan ke KBRI Kuala Lumpur. Itu rinciannya Mbak Nabila ya, dari Selangor itu 1.332 orang, Kuala Lumpur 236 orang, dan ada lagi Pahang. Jadi ada negara bagian Pahang juga yang terdampak. Itu ada 15 orang. Jadi berdasarkan informasi yang saya akses ke KBRI Kuala Lumpur itu sejak Minggu 19 Desember kemarin itu bantuan makanan, siap makanan, pakaian, air mineral, dan kebutuhan lain termasuk Pampers juga sudah mulai didistribusikan. Bahkan untuk bantuan ini tidak hanya dari KBRI, tapi alhamdulillah di sini ada ormas-ormas yang cukup solid juga. Hari ini misalnya ada ormas IKMA, Ikatan Keluarga Madura, itu yang mendistribusikan 450 paket ke Taman Sri Muda yang terdampak tadi ya, yang isinya ada nasi bungkus, mie ya, kemudian biskuit dan juga Pampers. Kenapa ini terdampak, Mbak Nabila ya? Karena di situ ada pertemuan Sungai Klang dan Sungai Damansara. Jadi dua sungai ini bertemu, akhirnya membeludak ke kawasan ini, kawasan Taman Sri Muda ini. Dan mudah-mudahan saja segera tertangani, baik dari peran serta pemerintah setempat, KBRI juga ormas-ormas sangat diharapkan. Begitu Mbak Nabila. Agus, artinya sudah dipastikan kalau memang hingga saat ini akses jalan maupun juga tempat fasilitas publik yang bisa dinikmati oleh masyarakat di sana ini dipastikan masih lumpuh total ya Pak ya? Ya, kalau beberapa tempat yang masih ada rendaman air yang cukup tinggi, ini otomatis kalau mobil, truk itu tidak bisa masuk ya, sehingga hanya bisa dijangkau oleh boot. Jadi badan-badan ini relawan dari pemerintah maupun swasta untuk mengevakuasi ini otomatis dengan menggunakan boot. Dan perlu diketahui juga mulai tadi malam itu banyak relawan-relawan yang mengangkut boot, baik itu ditarik oleh truk, baik itu oleh ditaruh di atasnya mobil, itu berdatangan ke kawasan selatan ini di Selangor ini, termasuk relawan-relawan dari Pineng. Jadi ceritanya tahun 2017 dulu di Pineng ini pernah terjadi banjir serupa dan bala bantuan berdatangan dari negeri Selangor. Jadi istilahnya sekarang ini semacam memberikan balas budi begitu ya. Mereka mendatangkan kayak di kita BNPB ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerahnya itu dikirim ke Selangor, ke Shah Alam itu. Jadi untuk membantu ini sebagai bentuk solidaritas, kira-kira begitu, Mbak Nabila. Artinya sampai saat ini pemerintah juga masih terus mengirimkan bantuan juga dari organisasi pengamanan ataupun juga dari badan bencana di sana juga ya Pak? Masih terus mengirimkan bantuan? Masih. Pendataan dan bantuan masih terus dilaksanakan, walaupun kalau kita perhatikan dari teman-teman media Malaysia juga netizen itu masih ada beberapa yang belum terjangkau. Jadi kondisinya seperti itu. Ada yang ya kita tahu sendiri kalau dalam situasi bencana di mana arus listrik terputus misalnya, terus baterai handphone habis, begitu kan, untuk komunikasi juga sulit. Kira-kira problem di lapangan seperti itu ya. Gitu Mbak Nabila. Ada gambaran mungkin Pak, kira-kira
ini kan hujan sudah tidak lagi turun gitu, dan mungkin lambat laun air yang menggenang, banjir yang menggenang di sana juga lambat laun surut. Ini mungkin ada prediksi dari pemerintah setempat untuk bagaimana supaya bisa masyarakat kembali ke rumahnya masing-masing, atau seperti apa nanti ke depannya kira-kira? Ya, otomatis kalau surut dan tempatnya terjangkau, para warga ini pada berdatangan kembali ke tempat rumahnya untuk recovery ya rumahnya, termasuk ada seorang WNI juga yang terdampak itu kemarin waktu banjir hanya bisa menyelamatkan dokumen penting dan handphonenya saja sambil apa namanya memantau situasi. Begitu air mulai naik sampai ke atap rumahnya, dia langsung langsung meninggalkan tempatnya, dan begitu air surut mereka kembali untuk membersihkan rumahnya, dan alhamdulillah dari warga Indonesia ada yang membantu. Kebetulan ini dari ini ada namanya Bu Woro, itu suaminya, dia seorang pengusaha travel, tapi suaminya itu security dari KBRI KL, dan teman-teman KBRI gotong royong untuk membersihkan tempat ini. Saya tidak tahu ya, sekarang pun situasinya tidak, tadi pagi sih sempat apa, ada matahari ya, sinar matahari, tapi sekarang sudah mulai gelap, tapi tidak mendung. Mudah-mudahan tidak turun hujan lagi. Kalau di tempat saya ini masih kerendam ininya di basement. Jadi perlu pompa, tadi pompanya cuma satu, jadi untuk nyedot air masih ini ya, masih perlu ekstra. Jadi kemungkinan kalau sedotannya lebih banyak akan lebih cepat untuk menguras air itu. Jadi saya harus bersabar ini untuk nunggu lift, ya harus turun tangga dengan hitung-hitung olahraga gitu Pak Nabila. Oke, baik. Pak, kalau boleh gambaran ini banjirnya setinggi apa sih Pak, untuk khususnya kayak di daerah Bapak sendiri yang sekarang Bapak tinggal ini, banjirnya kurang tinggi apa nih? Kalau di depan rumah saya itu kemarin itu ya sampai bodi mobil sedan itu kelelepnya ya. Tapi kalau di daerah Selangor ya ada yang sampai atap sampai rumah terendam itu. Jadi seperti itu ya, karena hujan deras, terus apa tadi sungai di Kelang dan ini sungai Kelang dan Damansara itu yang bertemu akhirnya membludak. Nah kalau di Kuala Lumpur ini Mbak, selain Sungai Gombak itu ada Sungai Kelang itu. Jadi kemarin itu kalau mungkin teman-teman tahu ada namanya di KL itu Dataran Merdeka. Itu begitu hujan kemarin, di depannya Dataran Merdeka itu ada bangunan ikonik namanya bangunan Sultan Abdul Samad, itu kemarin ditutup sama ini karena tergenang air. Sementara di Dataran Merdeka itu lapangan, tapi di bawahnya ada basement untuk parkiran mobil di bawah tanah. Ini sepertinya kemarin ikut tergenang juga. Jadi kalau di KL memang kemarin saya pantau juga itu sudah cepat surut. Cuman ya saya tidak tahu apakah ada apartemen lain di luar di tempat kami ya. Tapi sepertinya kalau yang paling dekat dengan Sungai Gombak ya di tempat kami ini yang apa namanya airnya masuk ke basement itu, dan perlu waktu untuk menguras hingga normal kembali, baru kemudian listrik dan airnya bisa normal. Seperti itu Pak Nabila. Pak Agus, berarti selama beberapa hari belakangan mungkin untuk bisa gambaran untuk para pewarta di sana begitu, wartawan di sana yang meliput ini seperti apa? Apa memang mereka tidak bisa meliput karena misalnya banjirnya yang tinggi begitu, genangan air yang tinggi, atau mereka masih bisa meliput dengan melalui jalur-jalur khusus? Ini mungkin boleh cerita seperti apa Pak? Ya, otomatis yang membutuhkan foto dan video harus menuju lokasi, tetapi lokasi tersebut harus yang bisa terjangkau ya. Sementara untuk data-data banjir ini sudah relatif terupdate baik dari apa namanya Menteri Besar Selangor yang kita ikuti di grup-grup Telegram maupun WhatsApp maupun sosial media yang lain. Jadi kondisi liputan dari teman-teman seperti itu. Juga
mereka dari tim yang turun ke lapangan ini bisa juga kadang menyempatkan untuk mengambil video juga foto yang di-share di grup-grup media yang ada di KL, baik media internasional maupun grup-grup dari kementerian-kementerian masing-masing. Karena di sini hampir semua kementerian maupun dari provinsi negara bagian di Selangor ini mempunyai grup-grup media untuk sharing informasi-informasi terkini yang terjadi di daerahnya masing-masing atau di kegiatan di kementeriannya masing-masing. Seperti itu untuk liputan. Untuk evakuasi, Pak, ini evakuasinya apakah dilakukan secara terpusat atau seperti apa, Pak? Mengingat tadi Bapak menyebutkan ada 2 orang ya, Pak, yang meninggal akibat banjir. Ini mungkin boleh ceritakan seperti apa, Pak? Sepertinya saya belum tahu detailnya ya, tapi kemungkinan beliau ini terjebak sehingga tidak sempat dievakuasi. Tapi kalau di Selangor sendiri kan sudah ada 162 tempat pusat penempatan sementara atau pengungsian sementara ini yang untuk menampung dari 32.044 orang tadi, Mbak Nabila. Ya, jadi begitu disisir dengan menggunakan boot, mereka langsung dibawa ke daerah pusat penempatan sementara yang paling dekat ini. Dan memang parah sekali. Kemarin ada teman Indonesia yang mencoba mengambil situasi dengan menggunakan drone. Ini memang luapannya sangat dahsyat sekali. Sementara di Selangor, Salam ini kan juga banyak jalan-jalan tol ya. Banyak juga pembangunan gedung-gedung juga atau itu juga ikut memberi dampak terhadap banjir atau yang utama dari luapan Sungai Klang dan Sungai Damansara ini saya tidak tahu persis, mungkin perlu diselidiki lebih lanjut. Ini kan banjir ini katanya memang di Malaysia ini khususnya jarang sekali terjadi musibah yang serupa gitu, banjir bandang yang kita katakan artinya baru-baru saja nih banjir bandang terjadi. Ini apa sebetulnya, Pak, yang paling diharapkan masyarakat? Bantuan apa yang paling diharapkan oleh masyarakat? Ya, tadi ada orang Indonesia yang cukup lama bermukim di sini, itu ngirim foto, ternyata semenjak tahun 1971, itu sudah pernah terjadi banjir parah, Mbak Nabila. Jadi seperti di Masjid Jami, itu Masjid Jami India, itu yang jadi tempat pertemuan Sungai Gombak dengan Sungai Kelang itu ya jadi dari dulu sudah ada banjir ternyata. Jadi mungkin intensitasnya saja yang berbeda, entah yang sekarang lebih parah atau justru dulu yang parah ya. Makanya ada istilah Kuala Lumpur ini konon juga ada kaitannya dengan ini ya. Banjir itu ya. Kalau tentang apa yang sangat urgen diperlukan ya untuk seperti tadi untuk teman-teman dari ormas, dari salah satu ormas di tempat kita itu yang mereka bawa paketnya ya otomatis seperti nasi bungkus, mie gitu ya, air mineral, biskuit juga Pampers gitu. Biskuit kan bisa langsung dimakan ya. Coba bayangkan mulai Sabtu kemarin misalnya mereka yang terdampak banjir ini tidak bisa minum, tidak bisa makan, sementara rumahnya hanyut, bekal makanannya sudah nggak ada. Jadi praktisnya seperti itu, mengirim bekal-bekal seperti itu. Ini juga yang sudah dilakukan oleh KBRI tadi juga. Bentuk bantuannya seperti itu, makanan siap saji, pakaian, ya, air mineral, dan lain-lain. Jadi kemarin sudah mulai berjalan. Begitu Mbak Nabila. Pak, tapi sudah dipastikan keluarga yang mungkin mengungsi sekarang tidak ada satupun yang mereka terpisah ya dari anggota keluarga lainnya, atau seperti apa Pak ini gambarannya? Belum tahu pasti ya, tapi kalau informasi yang ada ini ya itu tadi loh, kalau komunikasinya misalnya dalam satu keluarga
kan kadang tidak bisa terangkut semua ya. Mungkin dalam sekali jalan itu botnya ngampirin beberapa orang gitu. Ada yang tentu saja mungkin ada yang sempat ini tidak sempat dibawa. Seperti ini mungkin yang susah dilacak ya, apalagi kalau setelah itu handphonenya kehabisan baterai, komunikasinya susah. Jadi hal-hal seperti ini yang memungkinkan potensi untuk terpisah dengan keluarga ya, Mbak Nabila. Oke, baik. Sepertinya seperti itu. Pak Agus mungkin boleh mengupdate kembali informasi bagi sahabat Antara yang baru saja bergabung. Ini apa saja Pak tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah setempat saat banjir bandang terjadi di Malaysia? Mungkin disebutkan dari mulai awal mengimbau untuk membawa mereka untuk mengevakuasi dan memberikan bantuan dan lain sebagainya. Silakan Pak. Iya, yang saya pantau ini menteri terkait juga kalau di Selangor itu Menteri Besar Selangor hingga Perdana Menteri sudah turun ke lapangan ya mulai hari banjir itu. Bahkan Perdana Menteri langsung menginstruksikan untuk hari Senin ini semestinya pegawai negeri setempat yang harusnya masuk itu diizinkan cuti. Juga Perdana Menteri Ismail Sabri itu menginstruksikan kepada perusahaan-perusahaan ya, kalau di sini namanya syarikat itu agar meminta kepada ini karyawannya untuk diliburkan juga tanpa ada kompensasi segala macam. Bahkan juga yang saya ikuti itu Perdana Menteri juga menginstruksikan untuk memberikan bantuan-bantuan pada yang terdampak. Dan juga untuk Menteri Besar Selangor juga menyampaikan agar masing-masing keluarga yang terdampak ini melaporkan di lokasinya di mana, posisinya di mana untuk pendataan dari pemerintah setempat ini. Seperti itu. Baik, Pak, untuk bantuan sendiri artinya masih dari negara, masih dari bagian Malaysia sendiri ya Pak? Belum ada dari negara lain mungkin yang memberikan atensi, bantuan dan lain sebagainya. Itu seperti apa Pak? Sejauh yang saya pantau, kalau bantuan internasional belum ada. Tapi solidaritas dari antar provinsi ya, yang tadi seperti dari Penang, itu ada. Kemudian juga warga Malaysia yang mengorganisir diri dalam volunteer itu juga banyak ya, relawan-relawan juga dari ormas-ormas warga negara Indonesia yang seperti tadi saya sebutkan, itu masing-masing mengorganisir diri. Jadi kebetulan di sini ada namanya Aliansi Organisasi Masyarakat Indonesia di Malaysia atau AOMI. Jadi sekarang ini AOMI ini mengorganisir ormas-ormas Indonesia di Malaysia, Mbak, untuk program namanya rekalibrasi pulang atau pemulangan tenaga kerja Indonesia yang akhir Desember ini akan berakhir. Jadi kan banyak ini TKI pekerja-pekerja migran yang ilegal. Mereka kan kalau ilegal ini kalau ingin pulang tidak sekedar pulang beli tiket selesai, enggak. Mereka harus mendapatkan istilahnya com ya. Ini sorry agak melebar ya. Com dari imigrasi. Kemudian juga mendapatkan surat perjalanan laksana paspor SPLP. Itu harus mendapat dari KBRI. Dan juga banyak kan warga-warga kita yang sakit, yang tua. Nah, ini teman-teman AOMI tadi memfasilitasi untuk mendampingi mereka sampai ke pemulangan. Dan kalau dari KL ke tempat-tempat lain kan masih ditutup. Jadi bisanya hanya sampai ke Jakarta. Jadi bisa dibayangkan rekan-rekan pekerja migran kita yang kebanyakan masih awam ya. Makanya teman-teman aliansi ini melakukan pendampingan. Begitu juga pas ada bencana ini, teman-teman aliansi ini, tidak hanya AOMI, ada juga organisasi yang lain. Ada Muhammadiyah, PCINU, KAHMI, segala macam itu melakukan penggalangan dana. Dan ini sudah teruji waktu pandemik pertama kemarin, Mbak, Maret. Ya, Maret kemarin kan 2 tahun lalu ya, kita sudah pandemik itu, teman-teman ormas ini sudah melakukan penggalangan dana untuk membantu para pekerja yang terdampak. Jadi waktu itu banyak sekali pekerja yang tidak
ini yang kehilangan pendapatan karena tempat mereka bekerja kan menghentikan ini operasional pabriknya, sementara mobilitasnya itu apa namanya, mobilitas mereka kan tidak normal ya, di mana-mana ada apa namanya, blokade oleh polis. Jadi teman-teman, kalau yang resmi oke-oke aja ya, tapi mereka kawan-kawan kita yang tidak resmi ini ketakutan untuk melakukan mobilitas apa kemana-mana karena pandemik ini, sehingga kemarin teman-teman AUMI dengan di backup oleh kedutaan mendatangi lokasi-lokasi pekerja yang terdampak ini. Tidak hanya AUMI, dari teman-teman BUMN di tempat yang ada di KL juga berjibaku untuk memberikan pertolongan. Dan ini juga berlaku pada saat banjir ini, Mbak. Jadi belum di luar yang sudah terdaftar 1.609 ini, kita belum tahu hari ini update-nya, kemungkinan masih lebih banyak lagi ya yang melaporkan untuk apa namanya, meminta pertolongan bantuan ke kedutaan maupun ke teman-teman ormas Indonesia di Malaysia. Begitu, Mbak. Baik, Pak Agus. Pak Agus, ini kita masih menantikan mungkin pertanyaan dari sahabat Antara yang penasaran dengan kondisi terkini dari banjir di Malaysia. Boleh sahabat Antara, bagi sahabat Antara yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengisinya atau mengajukan chat yang tersedia dari Instagram ini. Dan memang dari 31.044 masyarakat Malaysia ya Pak ya, yang sekarang saat ini sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Juga sebagai upaya dilakukan oleh pemerintah, baik juga organisasi setempat di dalamnya tentunya, yang berupaya untuk bagaimana meminimalisasi dampak dari banjir, tentunya juga bagaimana supaya banjir ini juga cepat surut ya Pak ya, seiring memang hujannya yang sejak kemarin tinggi, dan semoga saja nanti ke depannya bisa berlangsung normal lagi ya Pak, yang pasti bisa kembali ke tempatnya masing-masing begitu. Bapak mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan dari kondisi terkini seperti apa Pak Agus? Iya. Jadi kemarin ada yang unik juga, unik sekaligus ngeri ya. Di sini ini kan binatang-binatang itu kan dilindungi ya, termasuk seperti misalnya memelihara burung, itu pun di sini nggak boleh. Ya, memelihara burung dalam sangkar itu nggak boleh. Masyarakatnya tidak apa ya, memelihara? Nggak ada. Beda sama di Indonesia ya Pak ya? Iya, mungkin regulasinya masing-masing berbeda. Termasuk kemarin waktu kami perjalanan ke Pantai Balau itu ya, yang tempat tempat kapal karam itu, di perjalanan saya banyak menjumpai monyet perjalanan. Nah, yang kemarin itu di dekat rumah saya itu, ya, di tempat banjir, itu ada ular besar ularnya, tapi satu. Baru kelihatan kemarin gitu ya Pak ya? Ya, di video muncul ya ular. Mungkin nyotengnya dari atas itu ular kayak ikan itu. Terus kemarin saya turun kok ada ini warga berkerumun, ternyata dia memanggil, jadi memang ada ini ya, ada apa namanya, orang khusus yang bukan orang pribadi ya, tapi memang dari pemerintahan setempat ini memang sudah ada yang punya tugas khusus ya untuk menangani binatang-binatang liar seperti ini. Termasuk juga kadang itu kalau di tempat kita PMK itu ya, di sini bomba dan keselamatan itu. Jadi kalau ada apa-apa dipanggil, bombanya itu datang, dan dia punya alat sendiri untuk menangkap ular ini. Bahkan tidak hanya ular ya, ada buaya juga kalau di tempat-tempat ini. Di sini kan banyak juga sawit, ladang-ladang sawit itu masih banyak juga. Di antara sawit itu kan ada sungai-sungai gitu ya. Dan itu mungkin juga di Selangor masih ada juga, saya kurang tahu persis ya. Tapi di video-video yang beredar itu ada buaya-buaya berkeliaran gitu. Gitu akhirnya ya Pak ya. Gimana Mbak?
ya hewan-hewan akhirnya keluar semua dan yang biasanya tidak ada di tempat umum jadi sekarang seolah-olah bisa berdampingan gitu karena Nah, banjir. itu dia. Itu kalau kalau ular ini pernah juga saya jumpai di ini dulu di apa di depan apartemen itu kebetulan yang dekat sungai kan, jadi pas tidak banjir ini kebetulan tahu-tahu muncul nyebrang gitu, ya kan menakutkan itu. Jadi kemarin tiba-tiba banyak orang berkerumun, saya lihat ternyata ada orang lagi nangkap ini, ada petugas lagi nangkap nangkap ular itu. Kayak gitu cerita-cerita Universitas saat banjir ini. Gitu, Pak. Baik. Ini tampaknya belum ada yang mengajukan pertanyaan ini ya. Dan Eh, saya berdoa semoga Bapak dan juga masyarakat Malaysia dan juga WNI juga ya Pak ya yang berada di Malaysia dan juga kata terdampak banjir. Semoga segera keadaannya segera pulih lagi dan yang pastinya juga banjirnya semoga lekas surut dan semoga bisa beraktivitas kembali seperti iya, sedia kala. iya, iya, iya. Mohon doa juga pada teman-teman untuk warga kita TKI legal yang apa terdampak kapal karam ini, mudah-mudahan jasadnya segera ditemukan dan juga siapapun yang bergabung di sini mohon menginfokan kepada teman-temannya yang mau masuk ke Malaysia agar dilakukan secara ilegal ya, jangan mencoba-coba masuk ke Malaysia melalui tekong-tekong istilahnya ya, yang mengiming-imingi sehingga menggunakan jalur ilegal seperti lewat laut yang akhirnya apa menimbulkan korban sendiri, apa namanya memakan ini jadi korban ya kayak kemarin itu. Sampai sekarang kan itu tadi ya sudah 21 ya kalau nggak salah itu yang belum ditemukan begitu. Itu Mbak, mungkin bisa diinfokan ke teman-teman yang hadir Baik, ya. baik. Pak Agus, terima kasih banyak Pak Agus sudah bersama saya juga sahabat kita di bincang ini Pak Agus. Dan nanti mungkin kita ke depan akan bagaimana selanjutnya ya. Kita harapkan semoga kita bisa kembali normal. Iya, iya. Amin, amin. Terima kasih Mbak Nabila, Mbak Ani. Ya, Mudah-mudahan bisa bergabung kembali nanti ya. ya Pak Agus, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Keep in touch Pak. Nanti akan saya WA Bapak lagi. Siap. Siap, dengan senang hati. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Agus bisa live? Boleh Pak Agus kalau mau live. Oke, iya. Oke, baik. Demikian sahabat Antara, baru saja kita bergabung ya bersama dengan Bapak Agus Setiawan selaku Kepala Biro Antara di Malaysia yang tadi sudah mengabarkan bagaimana kondisi terkini terkait dengan banjir bandang yang terjadi di Malaysia dan tadi Pak Agus sudah menggambarkan ada sekitar kurang lebih 7 bagian wilayah yang berada di Malaysia yang memang terdampak banjir bandang akibat curah hujan yang tinggi yang memang belakangan atau yang terjadi sejak Jumat lalu ini hujannya intensitasnya cukup tinggi dan terus menerus tidak berhenti dan juga memang berimbas terhadap pertemuan antar sungai-sungai yang ada di sekitarnya yang meluap hingga akhirnya banjir bandang di sejumlah daerah. Dan tadi juga sudah dikatakan kalau berbagai bantuan, upaya pemerintah termasuk juga organisasi setempat, mungkin kalau kita bisa katakan seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana di sana, begitu memang masih berjibaku bagaimana untuk menangani agar banjirnya segera surut dan yang pastinya aktivitas bisa kembali normal karena bahwasanya banjir tersebut mengakibatkan selain juga akses jalan yang lumpuh, juga masyarakat yang bekerja juga akhirnya mungkin kita katakan bekerja dari rumah begitu ya atau mengajukan cuti akibat musibah seperti itu dan kita doakan bersama-sama supaya banjir bandang musibah ataupun bencana yang terjadi di Malaysia sejak pekan lalu pada Jumat kemarin ini bisa segera surut dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih demikian dan saya akhiri untuk bincang-bincang
Antara ngobrol bareng bersama dengan Bapak Agus Setiawan selaku Kepala Biro Antara Malaysia, yang tadi kita sudah berbicara mengenai banjir di Malaysia. Kita akhiri sampai di sini, dan tentunya juga kami mengajak Anda semua, para sahabat Antara, tentunya yang nanti ke depannya kita akan terus mengupdate informasi, memperbarui informasi, baik dari live Instagram antaranews.com maupun juga live dari kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan yang pastinya juga Anda bisa terus perbarui informasi di portal antaranews.com. Saya Nabila Karisti pamit, terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom.